Di tengah gelombang ancaman pembunuhan terhadap jenderal-jenderal SR Iran, sebuah panggilan misterius merenggut nyawa tanpa suara, bukan dengan peluru, tapi dengan ketakutan yang tak terlihat. Seolah bayangan itu bisa membunuh lebih cepat daripada senjata. Ketika para pemimpin Iran mulai kehilangan kendali dan operasi-operasi intelijen Israel menyerang bukan lagi lewat perang terbuka, melainkan lewat perang memori dan psikologi. Satu pertanyaan menggantung di udara. Jika suara saja bisa membunuh, siapa yang sebenarnya sedang memegang pelatuknya? Disinilah cerita dimulai dari jejak sinyal gelap yang disusuri seorang pria bernama Davud, seorang agen dalam negeri yang tak pernah menyangka bahwa musuh sejatinya mungkin berasal dari dalam tanah yang ia bela. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit malam Teheran menggantung kelam, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Kabut tipis menari di antara lampu-lampu jalan yang temaram, menciptakan suasana murung yang terasa mencekam. Di sebuah kompleks perumahan militer yang dijaga ketat, Letnan Jenderal Hamid Reza duduk di ruang kerjanya yang remang. Di hadapannya, sebuah dokumen strategi pertahanan negeri terbuka lebar, namun matanya kosong, menatap keluar jendela. Ada yang tak biasa malam itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan detak jam di dinding seperti menggema terlalu nyaring. Pukul menunjukkan pukul 2 dini hari ketika ponsel khusus di mejanya berdering. Bukan ponsel umum, bukan pula jalur komunikasi dari dalam negeri. Ini adalah telepon terenkripsi milik Kementerian Pertahanan, hanya digunakan untuk komunikasi darurat lintas negara. Hamid mengernyit. Tak ada satupun agenda diplomatik malam ini. Tangannya gemetar sedikit saat mengangkat gagang telepon itu. Siapa ini? Suaranya tegas, meski napasnya tertahan, hening. Lalu terdengar napas seseorang dari seberang, pelan, dalam, seperti sedang mengukur ketakutan lawan bicaranya. Aku ingin kau tahu, waktu yang tersisa untukmu tinggal sedikit, ujar. Suara itu datar, tanpa emosi, tetapi cukup tajam untuk menusuk jantung. Hamid berdiri refleks. Kau pikir bisa menakutiku? Siapa kau? Aku bukan bayangan, aku adalah kenyataan yang sedang menunggumu. Klik. Panggilan terputus. Hamid memandangi telepon itu, seperti baru saja memegang benda terkutuk. Tangannya gemetar, kini terlihat jelas. Ia segera menekan tombol penghubung darurat. Tak ada nada sambung. Sistem komunikasi tampak lumpuh. Padahal, ia baru saja menggunakannya beberapa menit sebelumnya untuk laporan rutin. Alarm tak berbunyi. Satpam di luar pos juga tak memberi sinyal bahaya. Tapi tubuh Hamid mulai lemas. Ia bersandar di kursi. Napasnya memburu. Bukan karena takut. Ia pernah menghadapi medan perang yang lebih kejam dari ini. Tapi, ada sesuatu dalam suara itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika militer. Tak lama, tubuhnya kejang. Matanya membelalak. Ia mencoba meraih telepon lagi. Tapi tangannya tak sampai. Ia terjatuh, menghantam lantai dingin diam, tak bergerak. Pagi harinya, ajudan menemukannya dalam keadaan tak bernyawa. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Satu-satunya benda yang menyala di ruangan itu adalah layar ponsel yang menampilkan panggilan terakhir dari nomor tak dikenal, nomor pribadi, tidak diketahui lokasi. Kabar kematian Jenderal Hamid menyebar seperti angin gurun, panas, menyengat, dan tak terduga. Dalam waktu singkat,
seluruh jajaran militer senior dikumpulkan di ruang rapat darurat Kementerian Pertahanan. Para pejabat berdiskusi dalam nada tinggi, sementara wajah-wajah gelisah saling bertukar tatapan. Letnan Meren, orang kepercayaan Hamid, menggatuk Meya. Kita tak bisa anggap ini sebagai serangan biasa. Sistem komunikasi kita disusupi. Jika bisa tembus ke telepon khusus Jenderal Hamid, maka tak ada yang aman. Bagaimana bisa mereka masuk? Siapa yang punya akses? Seorang jenderal lain bertanya panik. Kami menduga ini bukan serangan fisik. Ini operasi psikologis, sangat terarah. Ucap seorang pria muda dari sisi ruangan. Namanya David. Analis siber di bawah Departemen Keamanan Siber Iran. Psikologis, cemooh salah satu jenderal. Jangan mengada-ada. Jenderal Hamid bukan bocah takut gelap. Justru itu, David menjawab pelan. Karena beliau bukan tipe yang takut. Artinya apapun yang terjadi lebih dari sekadar ancaman biasa. Ruangan kembali hening. Di sisi lain dunia, di sebuah ruang bawah tanah tak bernama di Tel Aviv, seorang pria duduk di balik layar lebar berisi peta digital dan data frekuensi. Ia mengenakan jas sederhana, rambutnya abu-abu, matanya tajam seperti elang lapar. Namanya Elina Von, arsitek operasi intelijen rahasia yang disebut Bayangan Selatan. Ia menatap layar, lalu menoleh pada asistennya. Satu lagi berhasil. Asistennya tampak ragu. Tapi, kita tidak menyentuhnya secara langsung. Dan itulah seninya. Eli tersenyum. Ketika mereka mati, karena ketakutan mereka sendiri. Bukan karena peluru kita. Ia menekan tombol, dan layar berganti menampilkan wajah Ayatollah Ali Khamenei. Target utama masih jauh, katanya pelan, tapi kita akan membuat semua orang di sekitarnya runtuh duluan. Beberapa hari kemudian, jenderal kedua menerima panggilan serupa. Ayah. Tak menjawab. Tapi keesokan paginya, istrinya ditemukan meninggal karena gagal jantung. Jenderal itu histeris, meminta perlindungan dan mengundurkan diri dari jabatannya. Pesan yang dikirim Mossad sudah mulai diterima dengan jelas. Siapapun yang dekat dengan kekuasaan akan kami sentuh tanpa menyentuh mereka. Dalam senyap, negara mulai goyah dan David dengan segala keterbatasannya tahu bahwa ia harus menemukan celah. Sebelum bayangan itu sampai ke pusat pemerintahan, langit Teheran tampak sendu. Pagi itu, awan menggantung rendah seolah merunduk, ikut berduka bersama bumi Persia yang tengah kehilangan salah satu putra terbaiknya. Di kompleks pemakaman militer Bihasta Zahra, para pejabat tinggi berkumpul dengan wajah tegang dan sorot mata penuh tanya. Yang dikuburkan hari ini bukan hanya jasad Jenderal Hamid Reza, tetapi juga sebuah keyakinan bahwa benteng pertahanan Iran tak dapat ditembus dari dalam. Ayatollah Ali Khamenei hadir dalam diam. Jubah hitamnya berkibar pelan, diterpa angin. Di balik sorot matanya yang tampak dingin, ada badai yang tak seorang pun bisa baca. Di sampingnya berdiri Kepala Pasdaran, Brigadir Jenderal Pahidi, serta Letnan Meron, yang baru saja diangkat menggantikan posisi Hamid Reza. Ketika peti diturunkan ke liang lahat, semua mulut diam. Tak ada isak, tak ada doa panjang. Hanya suara bumi yang tertimbun, perlahan-lahan, membungkam apa yang tak mampu dikatakan. Manusia, di salah satu bangunan tak jauh dari makam itu. Sebuah ruangan dikunci rapat, beberapa ahli strategi dan analis dikumpulkan dalam kondisi penuh tekanan. Di antara mereka adalah David, yang duduk dengan laptop di hadapannya dan beberapa lembar hasil rekaman sinyal. Kami telah menyisir ulang frekuensi panggilan yang masuk ke perangkat almarhum, kata David membuka pembicaraan. Hasilnya, tidak ditemukan jalur komunikasi konvensional, tidak ada sinyal seluler, tidak ada satelit yang terdeteksi, tidak ada repeater lokal. Seorang perwira senior mengangkat alis,
Lalu dari mana panggilan itu datang? Justru itu, kemungkinan besar mereka menggunakan sistem pemancar frekuensi sangat tinggi, semacam directed wave pulse yang disamarkan dalam gelombang interferensi. Ini bukan sekadar teknologi penyadapan. Ini metode intimidasi berlapis. Salah satu penasihat Ayatollah menyela. Kau ingin bilang Israel mengirimkan ketakutan lewat udara? David mengangguk pelan. Bukan ketakutan biasa, tapi ketakutan yang ditargetkan, seperti mengirimkan rasa panik ke dalam tubuh seseorang yang diprogram secara neurologis untuk meledak saat menerima rangsangan tertentu. Jika mereka memiliki profil psikologis korban, mereka bisa menciptakan pemicu yang sesuai. Ruangan itu mendadak hening. Kata-kata David bukan sekadar teori sains fiksi. Ia berbicara dengan data, dan itu yang paling menakutkan. Sementara itu, di pusat kendali Mossad di Tel Aviv, Ilaina Von menatap layar dengan wajah tanpa ekspresi. Tangannya bergerak perlahan menggulung pena di antara jari-jarinya. Di depannya, terpampang wajah 6 jenderal Iran lainnya, semua masuk dalam daftar target. Yang selanjutnya, katanya, "Tenang, Letnan Meren?" tanya asistennya. Sedikit ragu, Eli menggeleng. Terlalu cepat, dia masih bereaksi. Kita perlu satu retakan lagi. Mungkin dari belakangnya, kita buat dia merasa dikhianati. Ia menunjuk ke arah nama lain. Jenderal Shahin, Kepala Komunikasi Strategis. Hari berikutnya, Jenderal Shahin menerima panggilan di tengah malam. Istrinya, yang tidur di sampingnya, mendengar nada dering nyaring itu. Tapi Shahin tampak bingung. Tak ada siapa-siapa, katanya, menatap ponsel kosong. Tapi setelah itu, ia mengurung diri di kamar mandi selama hampir 1 jam. Saat keluar, wajahnya pucat, matanya merah, dan tangannya menggigil. "Tadi siapa yang meneleponmu?" istrinya bertanya pelan. Shahin tak menjawab. Ia hanya duduk, menyalakan televisi, dan menatap kosong ke layar. Esoknya, ia mengundurkan diri tanpa alasan. Di ruang analis, Devot makin frustasi. Mereka bermain bukan dengan senjata, tapi dengan ketenangan kita. Ia mulai menggambar pola peta, sirkuit psikologis. Setiap target tampaknya memiliki titik trauma atau pengalaman buruk di masa lalu. Mereka menyusup ke trauma, katanya lirih. Mereka tidak mengancam dari luar. Mereka memutar ulang ketakutan terdalam para jenderal. Ia mengetik sesuatu ke dalam sistem pencarian arsip. Tak butuh waktu lama sampai ia menemukan data penting. Semua korban pernah berada dalam satu operasi rahasia di luar negeri. Sekitar 2 dekade lalu, Davot menatap layar operasi Shams, sebuah operasi yang dibungkam habis oleh pemerintah. Tak ada publikasi. Bahkan, tidak ada catatan di lembaga resmi. Tapi yang membuat bulu kuduknya merinding adalah file itu diakses 3 minggu yang lalu oleh seseorang dengan kode keamanan tingkat tertinggi. Siapa yang mengakses ini? Tanya David pada sistem. Sistem menjawab pelan. Sami. David menelan ludah. Sami adalah nama ajudan khusus Jenderal Hamid, yang kini juga hilang sejak malam kematiannya. Di kantor pusat keamanan nasional, Ayatollah Khamenei menerima laporan lengkap dari David. Ia membacanya dalam diam, lalu meletakkannya pelan di atas meja. Kalian sedang menghadapi musuh yang tidak datang membawa senjata, tapi membawa cermin untuk memantulkan kelemahan kita sendiri, ucapnya. Apakah kami harus mengumumkan kondisi darurat? Tanya salah satu menteri. Khamenei menggeleng. Belum. Jika kita terlihat panik, maka kita sudah kalah, bahkan sebelum mereka menembakkan peluru. Ia berdiri, lalu melangkah menuju balkon. Langit Teheran mulai mendung. Awan menggantung di atas kota yang tidak pernah tidur. Perang ini tidak akan ditentukan oleh siapa yang punya senjata paling canggih, gumamnya pelan. Tapi siapa yang bisa bertahan dalam diam paling lama. Sementara itu, di sebuah laboratorium rahasia di Eropa Timur, seorang pria bertubuh kurus,
duduk di depan konsol. Ia menatap layar dengan data biometrik terbaru dari target mesat berikutnya. Ia tersenyum. Letnan Maron, kau pernah menyiksaku 20 tahun lalu. Sekarang, giliranmu mendengar suara yang tak akan pernah bisa kau lupakan. Pria itu adalah ilmuwan Iran yang diasingkan. Dan ia bukan hanya bekerja untuk Mossad. Ia bekerja untuk dendam. Pagi itu, hujan turun pelan di atas kota Teheran. Tidak deras. Hanya tetesan lembut yang seolah ingin menyampaikan pesan yang tak sanggup diucapkan manusia. Di layar monitor miliknya, Devot menatap deretan data yang seakan-akan menyusun puzzle. Kematian demi kematian, tetapi selalu menyisakan satu potongan yang tak kunjung ditemukan. Bagaimana mereka dibunuh, dan siapa yang memulai semua ini? Ia menarik napas dalam-dalam. Sejak kematian Jenderal Shahin, suasana di pusat analisis semakin mencekam. Para perwira tinggi mulai kehilangan rasa percaya. Setiap sudut seolah menyimpan mata, dan setiap senyuman menjadi pertanda kemungkinan pengkhianatan. Di tengah layar, Devot menyematkan satu berkas baru salinan dari sistem internal militer yang berisi arsip komunikasi terakhir para korban. Ia memutar ulang percakapan Jenderal Hamid beberapa menit sebelum kematian. Tidak ada suara, hanya diam. Namun, ada kejanggalan yang mulai menarik perhatiannya. Suara nafas, bukan milik korban, tapi seseorang yang diam di ujung telepon. Nafas itu terekam dalam gelombang infrasonik, terlalu pelan untuk ditangkap telinga biasa, tetapi cukup jelas dalam visualisasi spektrum suara. Devot mengaktifkan filter Menglengken Semiwa Noise, dan di ujung rekaman itu, tepat sebelum telepon terputus, ia mendengar suara bisikan yang mematikan Shamsra Edide Bayer. Zamani ketuhodeti, sabab sodi, ingat operasi Syams. Saat kaulah penyebabnya sendiri. Devot terpaku. Ini bukan hanya teror biasa. Ini adalah pesan. Penyudendam. Ia segera membuka kembali dokumen operasi Syams yang sebelumnya hanya terbuka sebagian. Sistem keamanan membuatnya harus meminta izin tingkat 1. Ia menatap layar, lalu mengambil langkah, nekat mengirim permintaan kepada Direktur Utama Pertahanan Dalam Negeri. Tak lama, pintu ruang kerjanya diketuk. Letnan Maron masuk dengan wajah dingin. Apa yang sedang kau cari, Devot? Sesuatu yang seharusnya tidak dikubur dalam laporan mati, jawabnya tanpa ragu. Maron menarik kursi dan duduk. Kau tahu berapa banyak yang mati dalam operasi Syams? Lebih dari 20, dan semua nama dalam daftar itu kini juga dalam daftar kematian saat ini. Devot menoleh cepat. Kau tahu? Maron mengangguk pelan. Aku bagian kecil dari tim pendukung saat itu. Kami kirimkan bahan kimia eksperimental ke wilayah musuh. Tapi kami tidak tahu kalau ternyata eksperimen itu mengubah bukan hanya medan perang, tapi manusia. Apa maksudmu? Seorang ilmuwan, namanya Dr. Amir Tafasoli. Dia bagian dari tim, tapi ditangkap saat mundur. Kami duga dia sudah mati, tapi sebulan setelahnya, Cia melaporkan bahwa dia diambil oleh intel asing dan menghilang sejak itu. Nama itu menghantam dada Devot seperti batu. Dr. Amir sekarang bekerja untuk Mossad, bisa jadi. Atau mungkin dia bekerja untuk dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, Devot menerima berkas yang ia minta. Di dalamnya tertulis lengkap keterlibatan Dr. Amir Tafasoli dalam proyek REZO-NANS, sebuah penelitian frekuensi biologis yang bisa memicu respons emosional ekstrem hanya melalui gelombang suara tertentu. Penelitian itu dihentikan karena dianggap terlalu berbahaya, tapi sekarang bukti menunjukkan seseorang melanjutkannya, dan lebih buruknya lagi, menggunakannya sebagai senjata pembunuh. Ia membuka subfolder dalam berkas berjudul Simulasi Aktivasi Trauma Melalui Suara. Di dalamnya
ia menemukan rekaman uji coba terhadap seekor tikus laboratorium. Ketika suara diputar, tikus itu langsung kejang, lalu mati. Padahal, tidak ada satupun zat kimia atau alat fisik yang digunakan. Jadi, mereka membunuh lewat suara, bisik David sendiri. Ngeri. Sementara itu, di kota kecil di perbatasan Azerbaijan, seorang pria tua berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah yang tak ada namanya. Di dalamnya, layar-layar menyala menampilkan wajah para pejabat Iran. Pria itu adalah Dr. Amir Tafasoli. Ia duduk dan menekan tombol kecil di lengan kursinya. Target berikutnya, Letnan Maran. Katanya, kita mulai dari tempat dia menyimpan luka lamanya. Asistennya bertanya, apa yang akan kau kirimkan padanya? Dr. Amir tersenyum kecil. Sebuah surat dari masa lalu. Surat yang seharusnya ia bakar, tapi tidak pernah ia baca. Di Teheran, Letnan Meren menerima sebuah paket tanpa identitas pengirim. Amplop tua, usang, dengan tulisan tangan yang rapuh. Ia membukanya perlahan. Isinya, sepucuk surat dari Dr. Amir, tertanggal hampir 20 tahun lalu. Meren, jika kau membaca ini, berarti aku telah gagal membuatmu paham lewat kata. Kau memilih menyiksaku atas nama negara. Kau mencabut nama keluargaku dari sejarah. Dan kini kau berpikir bisa tidur nyenyak setiap malam? Tidak. Aku akan datang kembali. Bukan dengan tangan penuh senjata, tapi dengan suara-suara yang pernah kau abaikan. Aku akan membuatmu mendengar semua jeritan itu, satu persatu. Maran terdiam, tangannya gemetar. Ia merasa jantungnya seperti diremas. Perlahan, ia berdiri. Tapi langkahnya goyah, pandangannya kabur. Lalu, terdengar dering ponsel. Nomor tak dikenal. Lagi, ia menatap layar. Tak menjawab, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia menutup telinga, tapi suara itu tak datang dari luar. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. David, di waktu yang sama, menemukan bahwa CCTV di sekitar rumah Maron tidak bekerja semalaman. Sistem komunikasi lumpuh. Ia bergegas bersama dua petugas lain menuju rumah Meren. Tapi sesampainya di sana, pintu terkunci. Mereka mendobrak masuk dan mendapati Maren terduduk di lantai. Nafas berat, wajah penuh ketakutan. Namun ia masih hidup. Ia hanya berkata satu kalimat lirih, pelan, dan membuat seluruh ruangan membeku. Suara itu, tahu nama putriku. 3 hari setelah insiden di rumah Letnan Maren, kota Teheran tidak lagi sama. Walau jalanan tetap padat dan toko-toko masih buka seperti biasa. Namun di balik tembok-tembok pemerintah dan markas militer, situasi mendidih dalam diam. Para pejabat mulai bicara dengan bisikan. Para perwira saling menatap curiga. Sebuah gelombang sunyi menyelimuti seluruh sistem kekuasaan Iran, menyebar tanpa warna, tanpa bentuk, tapi mematikan. Di ruang kerjanya yang sempit, David duduk dikelilingi puluhan layar. Ia telah melewati 2 malam tanpa tidur. Di depannya, puluhan jejak digital dari panggilan misterius itu sudah dipetakan. Namun tak satu pun menunjukkan arah pasti. Setiap sinyal, setiap frekuensi, selalu berhenti di tempat yang sama. Frekuensi hantu, gelombang tak tercatat, tak bernama, tapi aktif secara teratur. Ini bukan acak, gumamnya lirih. Ia memperbesar grafik waktu dari setiap insiden. Ketika dilihat satu persatu, tampak tak beraturan, tapi ketika digabungkan dan disusun menurut urutan jam global, pola itu muncul. Setiap panggilan terjadi dalam jeda yang sama. 4 jam 12 menit, 15 detik, terlalu presisi untuk kebetulan. David menggambar ulang tabel dan menyadari satu hal.
Semua kejadian mengikuti pola gelombang resonansi matahari frekuensi bumi yang biasa digunakan dalam pengaturan satelit astronomi. Dia menggunakan ritme planet sebagai pengatur teror. Desis David. Ia segera menghubungi bagian luar angkasa dari lembaga riset negara. Dalam waktu singkat, ia mendapatkan akses ke data interferensi elektromagnetik dari seluruh wilayah Iran. Saat membuka file tersebut, ia nyaris menjatuhkan cangkir kopi di tangannya. Selama 3 bulan terakhir, ada gangguan ritmik di 8 wilayah semuanya, bertepatan dengan lokasi tinggal atau kantor para pejabat yang telah meninggal. Dan semua gangguan itu berasal dari satu titik pusat yang selalu berpindah, mengikuti lintasan satelit komunikasi asing di Tempot Lane. Di ruang bunker kedap sinyal, Letnan Maron masih dirawat. Ia belum sepenuhnya pulih. Setiap kali ia mencoba berbicara tentang surat dari DR Amir, tekanan darahnya naik drastis. Namun, pagi ini, ia meminta bertemu langsung dengan Ayatollah Khamenei. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Hanya ada 3 orang. Khamenei, Maron, dan seorang petugas medis. Surat itu tidak hanya mengancam saya, ucap Maron pelan. Dia menyebutkan nama putri saya, nama yang hanya diketahui oleh 1 orang selain keluarga saya, DR Amir. Khamenei diam, sorot matanya dalam, seperti menembus ke dalam masa lalu yang telah dikubur ropet-ropet. Operasi Syams bukan hanya operasi gagal, lanjut Maron, itu adalah jebakan yang kami buat untuk menjatuhkan ilmuwan yang terlalu cerdas dan terlalu berbahaya. Khamenei mengangguk perlahan. Dan sekarang, dia kembali dengan senjata yang bahkan tidak bisa kita lihat. Di sisi lain, kota David bertemu dengan seorang mantan teknisi komunikasi bawah tanah yang pernah bekerja di fasilitas eksperimen Resonance, proyek yang dulu dibungkam. Namanya Sarosh. Pria itu kini hidup dalam pengasingan, menghindari siapapun yang berhubungan dengan militer. Apa yang kalian ciptakan? Tanya David dengan suara rendah. Serakiu menarik napas panjang. Kami tak menciptakan mesin pembunuh. Kami hanya menguji teori bahwa trauma bisa diaktifkan kembali jika kita mengetahui frekuensi emosionalnya. Frekuensi emosional? Ya, seperti sidik jari psikologis. Setiap orang punya gelombang unik ketika ia merasa takut, marah, atau bersalah. DR Amir percaya, jika kita bisa merekam trauma seseorang, kita bisa memutarnya kembali seperti lagu dan memaksa korban untuk mendengar ulang penderitaannya. Tubuh akan merespons secara ekstrem. David membeku. Itu yang terjadi sekarang, lanjut Sarosh, dan itu hanya bisa dilakukan jika pelakunya memiliki akses awal ke trauma mereka. Artinya, ada yang membocorkan data internal psikologis militer. Desis David. Sarosh mengangguk, dan tidak mungkin itu dilakukan dari luar. David langsung mengingat sesuatu. Sami, ajudan Jenderal Hamid yang menghilang, adalah satu-satunya orang yang pernah bertugas sebagai penyusun evaluasi psikologis terhadap perwira militer senior. Ia punya akses ke semua berkas rahasia. Di ruang kontrol Mesat, Elina Von menatap layar dengan gelisah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa aktivasi trauma Letnan Maron gagal total. Ia tidak mati, hanya terguncang. Itu berarti sistem mulai melemah. Kenapa? Tanya Eli pada asistennya. Asisten menjawab, kemungkinan besar otak korban telah membangun ketahanan. Atau trauma yang dipicu tidak cukup kuat. Eli membanting berkas ke meja. Kita tidak bisa membiarkan stabilitas Iran pulih. Jika Khamenei berhasil menguatkan kembali jenderal-jenderalnya, kita kehilangan momentum. Ia memandang layar dan memanggil nama baru, David Raman. Seorang analis muda, tidak militer, tidak berpengaruh secara struktural, tapi terlalu dekat dengan kebenaran.
Bunuh dia, ucap Ellie datar. Asal jangan lewat suara. Canda asistennya. Ellie menoleh. Tidak, bukan suara, tapi sesuatu yang lebih tua dari semua trauma manusia. Rasa bersalah. Malam itu, Devote menerima pesan di laptopnya tanpa nama pengirim. Isinya, sebuah video lama, gambar hitam putih, suara rusak. Tapi perlahan, wajah di video itu mulai dikenali. Seorang bocah menangis, dikelilingi oleh tentara berseragam. Salah satunya adalah ayah Devote. Di video itu, sang ayah sedang menginterogasi seseorang yang ternyata adalah DR Amir muda. Dan di ujung video, terdengar suara serak Amir. Kau boleh ambil aku sekarang, tapi anakmu akan tumbuh dalam negara yang tidak tahu siapa musuhnya. Dan suatu hari, dia akan membayar untuk kesalahanmu. Devote membeku, tangannya gemetar. Ini tidak mungkin, tapi semuanya masuk akal. Ayahnya adalah bagian dari tim interogasi dalam operasi Syams. Dan sekarang, ia menjadi alat tekanan untuk melumpuhkan Devote. Garis waktu mulai retak, masa lalu tak lagi diam. Don di beang-beang langit malam. Suara-suara yang seharusnya telah lama padam, mulai hidup kembali. Langit Teheran pagi itu tampak seperti kanvas tua yang diusap paksa. Awan kelabu menumpuk, dan sinar matahari enggan menembusnya. Jalanan tampak berjalan seperti biasa, tetapi di balik tembok-tembok kementerian, sebuah permainan kematian sedang dipertaruhkan dan waktu tidak pernah bersikap ramah terhadap mereka yang terlambat. David memandangi layar, penuh data sinyal interferensi dan profil psikologis militer. Namun pikirannya tidak lagi hanya terpusat pada gelombang, suara, atau trauma. Tidak sejak ia melihat video itu. Video yang menunjukkan ayahnya seorang kolonel senior pada masa lalu berdiri tegak di balik ruangan interogasi. Menatap dingin pada pria kurus yang disiksa, Der Amir Tafasoli. Dan kini, 20 tahun setelahnya, pria itu kembali. Tidak dengan amarah, bukan pula dengan senjata, tapi dengan memori yang diubah menjadi senjata. Bunuh diri. Perlahan-lahan, David memutuskan satu hal pagi itu. Ia harus menyusup ke jaringan pusat pertahanan mental Iran divisi rahasia yang menyimpan evaluasi psikologis seluruh pejabat militer. Tempat itu disebut Raas Davem, yang berarti rahasia kedua. Letaknya di bawah tanah, di balik 5 lapis keamanan dan 3 lapis validasi biometrik. Ia tahu, dia tidak akan mendapat izin langsung. Tapi ia tahu satu hal lain. Sistem itu dahulu dirancang oleh pamannya sendiri, seorang insinyur perangkat keras yang kini sudah pensiun. Kalau aku ingin masuk lewat depan, aku akan ditolak, gumamnya. Tapi pintu selalu punya sisi lain dan tembok selalu punya celah. Di tempat lain, Elena Von tengah mengawasi rekaman kamera jalanan Teheran. Devote sedang bergerak, kata asistennya. Kita perkirakan dia akan menyusup ke Raas Davem dalam waktu 24 jam. Ele berdiri. Jangan hentikan dia. Tidak, kita hentikan. Tanya asistennya bingung. Tidak, kita biarkan dia membuka pintu, yang bahkan Iran sendiri tak pernah berani buka. Biarkan dia menggali dan menemukan bahwa akar kehancuran negaranya tak berada di luar, tapi sudah tumbuh di bawah tanah selama 20 tahun. David mengendarai mobil dengan jendela tertutup rapat. Di jok sebelahnya, tas hitam berisi laptop dan perangkat decoder gelombang pendek. Ia tahu jalan menuju Raas Davem akan diawasi, namun ia tak datang untuk mencuri. Ia hanya ingin melihat siapa yang membuka pintu untuk DR Amir sejak awal. Di lorong sempit, dekat area pusat keamanan siber, ia menemukan panel logam yang tidak diberi tanda. Hanya sebuah kotak kecil di dinding, seperti stop kontak. Tapi,
Ketika ia menghubungkan dekodernya, layar menampilkan angka lama. Akses arsitek awal sistem. Ia mengetik ID pamannya. Detik berikutnya, pintu di belakang panel terbuka pelan. Sebuah lorong panjang membentang ke bawah tanah. Tidak ada lampu, hanya cahaya remang dari kabel fiber optik yang menyala biru pucat di dinding. Setiap langkah Devo terasa seperti memasuki sejarah yang dikubur. Debu, diam, dan udara dingin seolah menyimpan rahasia yang ingin dibuang dunia. Ia tiba di ruangan kecil yang dipenuhi server tua. Di sudutnya, sebuah meja dengan komputer analog berdiri sendiri. Layar hitam, tapi masih menyala. Davot menarik napas dalam dan mulai mengetik. Akses sistem Raas Davem berhasil. Ia membuka file pertama. Evaluasi psikologis operasi. Syams. Puluhan nama muncul, semuanya tokoh-tokoh militer yang kini menjadi target atau korban. Lalu, ia menemukan satu file terakhir. Tanpa label. Hanya tertulis satu kata. Pintu. Ayah. Membik, dan seketika, dunia berhenti. File itu berisi memo internal yang ditulis 20 tahun lalu oleh Jenderal Hamid Reza sendiri. Menyatakan bahwa Dr. Amir tidak pernah dibuang, tetapi ditukar atas persetujuan Dewan Keamanan. Subjek Tafasoli diserahkan kepada entitas luar melalui jalur diplomatik tak resmi. Penukaran informasi terjadi di perbatasan Turki. Tujuannya mengamankan data Air Zonance demi meredam konflik internal. Operasi ini dijuluki pintu. Davot menutup mulutnya. Bukan hanya pengkhianatan. Negaranya sendiri yang melepas senjata paling berbahaya kepada musuh demi menenangkan badai dari dalam. Dan kini, badai itu kembali lebih kuat, lebih pintar, lebih mengakar. Davot berlari keluar dari ruang server, tapi baru beberapa meter ia keluar dari pintu samping. Seseorang menodongkan pistol ke kepalanya. Tenang, ini bukan peluru, ujar suara itu. Davot menoleh pelan. Sami, ajudan Jenderal Hamid, orang yang hilang sejak kematian pertama. Kau membocorkan semua ini? Tanya Davot. Sami tersenyum. Bukan membocorkan, aku hanya mengembalikan kebenaran pada pemiliknya. Kau kerjasama dengan Mossad? Sami menggeleng. Tidak. Aku kerja untuk orang yang pernah menyelamatkan anakku dari mati di kamp pengasingan. Orang itu adalah Dr. Amir. Kau tahu berapa banyak orang yang mati karena dia, dan kau tahu berapa banyak yang mati karena negara ini. Menyangkal dosanya, balas Sami dengan dingin. Davot nyaris membalas. Tapi Sami sudah menjauh. Ia menghilang dalam lorong gelap, menyisakan satu kalimat. Jika kau ingin menghentikannya, temui dia sebelum dia sampai ke pusat. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang bisa kau hentikan. Sementara itu, di sebuah laboratorium di wilayah Kaukasus, Dr. Amir memandangi perangkat kecil yang mulai menyala. Gelombangnya stabil, lapor asistennya. Amir tersenyum. Sinyal terakhir akan dikirim malam ini. Dan kali ini, bukan trauma yang kutargetkan, tapi satu hal yang tak pernah bisa mereka tahan. Penyesalan. Di layar muncul satu wajah baru, Ayatollah Ali Khamenei. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit malam di atas Teheran tidak biasa. Tak ada suara burung malam. Tak ada lalu lalang kendaraan militer seperti hari-hari sebelumnya. Sebaliknya, udara terasa berat. Diam. Terlalu diam. Seolah-olah seluruh kota sedang menahan napas. Menanti sesuatu yang akan datang, entah dari bumi atau dari langit. Di lantai paling atas Gedung Keamanan Nasional,
Ayatollah Ali Khamenei duduk sendirian, sehelai surat di tangannya belum juga dibuka. Surat itu datang tanpa nama pengirim, tanpa stempel, hanya sebuah cap tinta kering berwarna hitam berbentuk lingkaran dengan titik di tengahnya, simbol yang membuat semua memori masa lalu menggeliat dalam pikirannya. Resonance. Khamenei menatap surat itu lama sekali, hatinya bergolak. Bukan karena takut, tetapi karena kecewa. Ia tahu, ini bukan hanya serangan dari luar. Ini adalah bayangan masa lalu yang dulu ia pilih untuk dibuang. Kini kembali menuntut pertanggungjawaban. Lalu, telepon di mejanya berdering. Ia tidak mengangkatnya, tapi dering itu tak berhenti. Seperti suara alarm yang hanya terdengar oleh orang yang bersalah. Di pusat siber Kementerian Pertahanan, David berlari menuruni tangga darurat. Wajahnya dipenuhi keringat, bukan hanya karena lelah, tapi karena ngeri. Ia baru saja mendapatkan kode terbaru dari jaringan Mossad yang berhasil ia sadap. Sinyal pemicu terakhir akan dikirim pukul 12:52 malam tepat dalam waktu 2 jam dan targetnya bukan jenderal, bukan ilmuwan, tapi pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatollah. Jika mereka berhasil menjatuhkan sosok itu, bukan hanya militer yang akan goyah, tapi seluruh fondasi moral negeri ini akan hancur. Rakyat akan panik, tentara akan saling curiga, dan Iran akan menjadi puing yang siap diatur dari luar. Devot menyalakan sistem pengacak frekuensi nasional, tapi kode sinyal dari DR Amir tak bisa diputus dengan sistem biasa. Sinyalnya bergerak seperti virus hidup, menyelinap melalui gelombang udara yang tidak pernah dicatat di peta elektromagnetik dunia. Ia hanya punya satu pilihan, menuju ke tempat asalnya, menemui Amir sendiri. Di sisi lain, di pegunungan tandus wilayah Kaukasus, Daar Amir berdiri di depan antena pemancar canggih. Angin malam meniup jubah laboratoriumnya yang lusuh, matanya memandang ke langit bintang yang terang siala menkari. Restu dari arwah masa lalu. 20 tahun, mereka bilang, aku gila. 20 tahun, mereka bilang, aku musuh bangsa. Tapi, malam ini, suara yang mereka bungkam akan menggema kembali. Asistennya memantau sinyal. Stabilisasi gelombang selesai, kita siap menembak. Amir menatap jam tua di pergelangan tangannya. 2 jam lagi, dan satu negara akan diam untuk selamanya. Sementara itu, Letnan Meren, yang sudah mulai pulih dari trauma, mendatangi ruang kerja Ayatollah. Ia menemukan pemimpin spiritual itu duduk diam, dengan surat masih tergenggam. Saya tahu siapa yang menulis surat itu, kata Maren perlahan. Khamenei menatapnya dengan tenang. Aku tahu juga, dia akan menyerang, bukan tubuhmu, tapi hatimu. Khamenei menghela napas, dan barangkali aku pantas menerimanya. Maren terduduk. Jika engkau jatuh malam ini, kita tidak akan bisa menyelamatkan negara ini. Khamenei berdiri. Kalau begitu, jangan biarkan aku jatuh. David menaiki pesawat militer kecil tanpa izin resmi. Ia tahu lokasi pemancar berdasarkan jejak sinyal dan lintasan satelit. Tempatnya sunyi, dekat bekas kamp penyiksaan tua di perbatasan yang pernah digunakan dalam perang Iran-Irak. Perjalanan memakan waktu 45 menit, tapi setiap menit terasa seperti menghitung denyut terakhir negara yang sudah ia janjikan untuk lindungi. Sesampainya di sana, malam sudah turun sepenuhnya. Ia berjalan kaki, melewati lorong bekas penjara yang kini dijadikan laboratorium. Bau basi, tua dan darah kering masih tercium di balik satu dinding retak. Melihatnya DR Amir, wajah yang dulu ia lihat dalam video, kini berdiri tegak. Tua, namun sorot matanya masih sama, penuh luka, penuh logika, dan
Sangat berbahaya. Kau datang, kata Amir. Davot menodongkan pistol. Aku akan hentikan ini. Amir tidak bergerak. Dengan apa? Peluru? Senjata? Atau Tengen, penyesalan yang tak pernah kau akui? Ini bukan tentang aku, benar. Ini tentang ayahmu dan tentang semua mereka yang menindas orang seperti aku demi stabilitas yang palsu. David menunduk. Amir berjalan mendekat. Tapi kau bukan ayahmu. Kau bisa memilih jalan lain. Cabut kabel itu dan semuanya selesai. Davot menoleh ke arah pusat pemancar. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu memutus sinyal bisa berarti kehilangan data penting atau memicu gelombang lebih luas. Amir melihat keraguan itu dan berkata, lakukan atau saksikan Teheran tenggelam dalam kesunyian. Di waktu yang sama, di Teheran, Khomeini berdiri di balkon istananya. Ia memejamkan mata, menerima gelombang udara yang mulai menggetarkan seluruh ruang. Dan perlahan, suara-suara dari masa lalu mulai berdatangan. Jeritan, nama-nama, wajah anak-anak, ayat-ayat doa yang dipelintir menjadi cemoohan. Tapi ia tidak goyah. Ia membuka matanya, menatap bintang. Aku tak takut pada suara-suara itu, karena aku tahu siapa yang kubunuh dan siapa yang telah mengorbankan hidupnya agar aku bisa berdiri di sini. Di laboratorium, Davot akhirnya menembakkan pistolnya, tapi bukan ke Amir. Ia menembak panel kontrol, memutus arus stabilisasi. Sirena berbunyi. Sistem kacau. Amir menjerit. Kau bodoh. Sekarang seluruh sinyal akan menyebar tanpa arah. Tapi tidak akan sampai ke pusat, balas David. Ia menarik kabel darurat dan menancapkan pengacak frekuensi portabel ke jaringan. Sinyal Mossad melenceng, menabrak batas atmosfer dan hilang. Kangkasa Amir terdudak, suaranya bergetar. Kau akan menyesal, Davot, karena menyelamatkan sistem yang sudah rusak. Davot menatapnya penuh luka. Mungkin, tapi malam ini, aku menyelamatkan orang-orang yang belum cukup kuat untuk memaafkan masa lalu mereka. Sinyal terakhir gagal mencapai Teheran. Khomeini tersenyum tipis. Langkahnya mantap kembali masuk ke ruang kerjanya. Dan untuk pertama kalinya sejak 20 tahun lalu, ia membuka surat itu. Di dalamnya hanya satu kalimat. Aku bukan bayangan. Aku adalah cermin. Dan kau adalah luka yang tak pernah kau jahit. Malam telah berganti pagi, namun Teheran belum sepenuhnya terbangun. Kota itu seperti baru saja melewati badai, tak kasat mata. Tidak ada gempa, tidak ada ledakan, tidak ada sirena, tapi ada sesuatu yang runtuh. Dalam diam, kepercayaan. Di bawah naungan sinar matahari yang pucat, Davot kembali dari perbatasan. Wajahnya letih, matanya menyimpan lelah yang tidak bisa disembuhkan tidur. Ia berhasil memutus sinyal terakhir yang akan menyerang Ayatollah, tapi ia tahu itu bukan akhir. Itu hanya jeda. Saat memasuki markas pusat pertahanan, semua mata tertuju padanya. Ia tidak tahu apakah tatapan mereka penuh hormat atau curiga. Ia segera dipanggil ke ruang rahasia, tempat Dewan Keamanan Tinggi berkumpul. Di sana duduk Ayatollah Letnon Meren, Brigadir Jenderal Fahidi, dan dua pejabat senior lainnya yang sebelumnya tidak pernah muncul ke publik. Ruangan itu dingin, kedap suara, tidak ada satupun kamera. Khomeini memulai lebih dulu. Aku mendengar kau menghentikan sinyal terakhir. Davot mengangguk pelan. Dengan bantuan pengacak darurat. Aku juga dengar kau menemukan dokumen yang seharusnya tidak bisa diakses. Devout. Tak. Menyawab. Ia menatap meja, mencoba menahan gemetar di jari-jarinya. Khomeini bersandar. Apa menurutmu? Kami tidak tahu bahwa negara ini menyembunyikan banyak luka. Davot mengangkat kepalanya.
Saya rasa bukan luka yang disembunyikan, tapi siapa yang menyebabkan luka itu. Seluruh ruangan terdiam. Maren memecah keheningan. Kami sedang berada di ambang kehancuran sistem. Jika rakyat tahu apa yang terjadi, moral akan runtuh. David membalas. Suaranya tenang, namun jelas. Tapi, jika rakyat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka moral itu tidak pernah ada sejak awal. Yang ada hanya kepatuhan buta. Salah satu pejabat tertua menatap tajam. Kau terlalu muda untuk memahami cara dunia bekerja. Devot tak gentar. Mungkin saya muda, tapi saya tahu jika trauma kolektif dijadikan alat kendali, maka negara ini tidak pernah benar-benar berdiri. Ia hanya berdiri di atas rasa takut. Sementara itu, di Tel Aviv, Elina Von menerima laporan kegagalan terakhir. Ia tidak marah, tidak membentak. Ia hanya duduk tenang dan berkata, "Berarti waktunya kita ganti strategi." Asistennya menatapnya bingung. "Strategi yang bagaimana?" Eli menatap layar. "Jika kita tak bisa menumbangkan pemimpin mereka, maka kita buat rakyatnya yang menggulingkan mereka." Ia menekan sebuah tombol. Layar menampilkan rekaman suara, bukan sinyal resonansi, bukan frekuensi psikologis, tetapi kesaksian langsung Dr. Amir tentang operasi penyiksaan, pengkhianatan internal, dan dokumen negara yang membuktikan keterlibatan langsung pejabat tinggi dalam pertukaran rahasia. Sebar ke publik Iran lewat VPN, radio gelap, media sosial anonim. Biarkan mereka melihat apa yang mereka sembunyikan selama ini. Asistennya tampak ragu. "Bukankah itu seperti membuka perang informasi total?" Elite Tersenyum. "Sudah waktunya kita bertarung di medan yang lebih manusiawi." Narasi. Di malam harinya, Devot pulang ke apartemen kecilnya. Baru ia duduk. Teleponnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia nyaris tak ingin menjawab lagi-lagi. Trauma sinyal misterius menghantuinya, tapi rasa penasaran menekannya. Ia angkat, tapi tak ada suara, hanya musik piano pelan. Dan kemudian, suara perempuan, lembut. Dalam bahasa Persia lama, "Kau telah melangkah terlalu dalam. Sekarang bukan mereka yang akan mengusikmu, tapi kami yang selama ini diam." Devot menegang. "Siapa kau?" "Tak ada jawaban, hanya tawa lirih, lalu mati." Ia duduk diam, matanya mengarah ke jendela. Di kejauhan, ia bisa melihat lampu-lampu kota menyala, namun seolah jauh, terpisah oleh kabut informasi dan kebohongan yang terlalu lama menetap. Keesokan harinya, pagi Iran diguncang sesuatu yang tidak mereka duga. Video pengakuan Dr. Amir Tafasoli tersebar luas di dunia maya dan radio gelap. Ia duduk di depan kamera, mengenakan jubah putih sederhana. Wajahnya tampak rapuh, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya menghantam seperti palu. "Aku tidak benci negaraku. Aku benci sistem yang menyakiti orang-orang seperti aku demi mengamankan keinginan segelintir elit. Aku disiksa, bukan karena aku mengkhianat, tapi karena aku terlalu tahu banyak. Dan sekarang, aku hanya ingin satu hal, kebenaran diucapkan." Video itu diikuti dengan lampiran dokumen yang menunjukkan tanda tangan asli pejabat negara, skema operasi Syams, hingga nama-nama pengambil keputusan, termasuk nama Letnan Meren dan Jenderal Hamid. Rakyat mulai bertanya. Para tentara muda mulai mempertanyakan loyalitas mereka. Media internasional mulai mengangkatnya sebagai kebocoran terbesar dalam sejarah Iran modern. Di ruangannya, Devot tahu apa yang dimulai sebagai operasi psikologis Mossad kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pertarungan atas narasi masa lalu dan hak rakyat untuk tahu. Khamenei kembali memanggilnya. Kali ini hanya berdua. Apakah
Kau akan berdiri di pihak mereka, tanya Khamenei tanpa menatapnya. Devot menjawab lambat. Saya tidak berdiri di pihak siapapun, Ayatollah, tapi saya berdiri di atas apa yang benar. Khamenei menghela napas. Kadang, yang benar adalah musuh dari yang diperlukan, dan kadang yang diperlukan adalah keberanian untuk menyembuhkan, bukan menutupi. Khamenei berdiri. Ayah berjalan menuju jendela. Suara rakyat di luar mulai terdengar. Tidak ada kerusuhan, tapi ada gumaman, ada bisik-bisik. Dan di Iran, bisik-bisik bisa menjatuhkan kekuasaan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Ayatollah Devahot menetap lurus ke arahnya. Saya akan membuka pintu. Pintu yang selama ini dikunci, agar kita tidak pernah bisa melihat siapa yang berdiri di baliknya. Di tempat lain, Elena Von tersenyum menyaksikan laporan berita dunia. Ribuan warga Iran memadati jalanan Teheran. Mereka menuntut jawaban atas dokumen-dokumen yang bocor dari pengakuan seorang ilmuwan yang selama ini dianggap mati, dan ia hanya berkata pelan. Kita tidak perlu menembakkan peluru jika yang kita tembak adalah ingatan. Siang itu, suhu Teheran melonjak tak biasa, bukan hanya karena matahari yang membakar ubin-ubin panas jalanan, tapi juga karena kemarahan yang mulai menggelegak di dalam dada rakyat. Di jalan-jalan, pelajar, mantan tentara, para ibu, hingga tukang roti berdiri bersebelahan, memegang kertas-kertas print out kuplikan dari pengakuan Diar Amir yang semalam tersebar. Tak ada yang memerintahkan mereka turun ke jalan. Mereka hanya merasa, sudah cukup, sudah terlalu lama, sudah terlalu banyak yang diam di dalam ruang keamanan tingkat tinggi. Ayatollah Khamenei berdiri memandangi layar siaran langsung. Puluhan ribu rakyat memenuhi jalanan utama menuju Azadi Square, tempat yang dulu dikenal sebagai lambang kemerdekaan. Kini berubah jadi medan pertanyaan paling bising dalam sejarah modern Iran. Di belakangnya, duduk diam para pemimpin militer, pemimpin agama, dan kepala propaganda, semuanya bisu. Karena untuk pertama kalinya, tak ada narasi yang cukup kuat untuk membungkam kebenaran. Letnan Maran memecah sunyi. Kita bisa matikan internet, putuskan VPN, bungkam semua siaran. Salah satu jenderal menyahut, tapi akan semakin memperkuat tuduhan. Khamenei membalikkan badan, wajahnya tegas. Bagaimana kau membungkam luka yang selama ini kalian jahit dengan benang kebohongan? Tak ada yang menjawab, karena luka itu kini mengalir darahnya. Di layar, sementara itu, di sebuah kamar kecil yang penuh kabel dan layar LED, Devot sibuk menyaring puluhan ribu komentar, tangkapan layar, dan data lalu lintas digital. Tapi matanya tidak hanya tertuju pada kerusuhan informasi. Ia sedang melacak satu hal. Siapa yang pertama kali menyebarkan video Dr. Amir? Dan ia menemukannya. Satu akun anonim. Nama samaran, Ya Davis. Artinya, penjaga ingatan. David mencoba menelusuri IP, tapi sinyalnya meloncat antar negara. Seolah-olah, si pemilik akun bukan hanya manusia, tapi jaringan yang hidup. Namun ada satu kesalahan. Selama 2 detik, sinyal IP itu tersambung langsung dengan server lama server militer dalam negeri, yang hanya bisa diakses oleh orang dalam. Sementara itu, di bunker Masot, Elena Von duduk tenang di depan monitor besar. Di belakangnya, seluruh timnya bersorak kecil melihat kerumunan rakyat Iran semakin membesar. Kita telah mengirimkan cerita, kata Ili, dan kini mereka menyusunnya sendiri. Asistennya berkata pelan. Tapi kita tidak bisa kendalikan bagaimana cerita itu berakhir. Eli tersenyum tipis. Kita tidak perlu, kita hanya perlu menghancurkan narasi lama. Biarkan mereka bingung, biarkan mereka saling curiga. Dan kekuasaan akan runtuh, bukan karena kita, tapi karena mereka sendiri tak tahu lagi siapa yang bisa
Tapi percaya, ia lalu memutar video lain. Kali ini, lebih gelap, lebih dalam. Kesaksian dari para tahanan Rezonans yang selamat. Mereka bicara tentang disuntik zat kimia, disetel suara dari masa lalu mereka, diisolasi hingga kehilangan akal. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Aku tidak tahu siapa namaku, tapi aku tahu suara anakku." Mereka putar suara itu malam-malam, hingga aku mengaku dosa yang bukan dosaku. Tenjisan, sunyi, teriakan, dan semuanya nyata kembali ke Teheran. David akhirnya menyusup ke server utama kementerian. Ia memanggil Letnan Meren untuk bicara empat mata. "Saya tahu siapa yang mengizinkan Mossad masuk. Bukan rakyat, bukan para jenderal, tapi seseorang dari dalam Maren Menegan." "Siapa?" David menunjukkan tangkapan layar. Akunnya Davis terhubung langsung ke perangkat Dr. Said Faramars, mantan penasihat spiritual Ayatollah yang telah dipecat 6 tahun lalu karena dianggap radikal. Maren menutup wajahnya. Dia tak pernah benar-benar pergi. Devot mengangguk. Dia diam, tapi membangun sistem bawah tanah. Dan kini, ia bekerja sama dengan Mossad. Bukan karena uang, tapi karena dendam. Ia merasa suaranya dipadamkan oleh ulama yang terlalu takut pada teknologi. Sore itu, ketika masa mulai mendekati pagar barat Istana Kepresidenan, suara tembakan peringatan dilepaskan. Bukan untuk melukai, tapi untuk memberi garis. Garis yang membedakan rakyat dan penguasa. Tapi garis itu tak lagi dipercaya. Rakyat maju, perlahan, tanpa senjata, tanpa seruan revolusi. Mereka hanya ingin satu hal, penjelasan. Di lantai 3 istana, Khamenei berdiri, sendiri. Tangannya menggenggam buku kecil, berisi catatan pribadi nama-nama orang yang pernah ia percayai, yang kini satu persatu hilang, ditangkap, mati, atau berbalik melawan. Ia membalik satu halaman. Nama terakhir, Devot Raman. Di bawahnya, hanya satu catatan kecil. Anak dari seorang algojo. Kini berdiri sebagai saksi. Khamenei menutup buku. Ia tahu, kekuasaan yang bertahan terlalu lama, kadang hanya menyimpan rasa bersalah, yang belum pernah ditebus. Malam itu, Devot berdiri di depan gerbang utama. Wajahnya dibanjiri cahaya ponsel warga yang merekam. Ia tak membawa senjata, tak juga membawa spanduk. Ia hanya membawa satu mikrofon dan selembar kertas. Isinya, "Dulu kita percaya pada satu kebenaran, tapi hari ini kita tahu kebenaran tidak pernah hanya satu." Ia hidup dalam suara yang dibungkam, dalam dokumen yang dihapus, dalam memori yang dikubur. Tapi malam ini, aku tidak berdiri di pihak pemimpin, juga bukan pihak pemberontak. Aku berdiri di pihak mereka yang dihapus dari sejarah, dan aku meminta agar kita tulis ulang sejarah itu dengan tangan kita sendiri. Masa hening, dan ketika suara tepuk tangan perlahan naik, disusul sorakan, disusul tangisan, sebuah sejarah baru mulai ditulis dengan darah, dengan air mata, dan dengan kejujuran. Di langit, satelit Mossad diam, tidak memancarkan sinyal. Karena perang psikologis telah selesai, yang tersisa adalah pertempuran narasi. Dan itu akan lebih sulit dimenangkan. Fajar menyelimuti Teheran dengan sinar merah muda yang aneh. Kota yang kemarin dipenuhi amarah dan tuntutan, kini tenggelam dalam keheningan. Tidak ada protes hari ini. Tidak ada yel-yel. Tidak ada suara peluru peringatan atau rotator kendaraan. Taktis. Seolah semesta memberi waktu bagi Iran untuk bernapas dalam luka dan kejujuran. Namun, di ruang bawah tanah gedung militer pusat, mesin-mesin investigasi bekerja tanpa henti. Puluhan pejabat dipanggil, diinterogasi, dan sebagian ditahan. Nama-nama yang dulu bersinar sebagai pelindung negara, kini tergantung di layar sebagai tersangka. Sementara itu, Da'ara Mirtafasoli,
Menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri. Ia datang sendiri ke kedutaan Iran di Georgia, mengenakan jubah putih lusuh, tanpa pengacara, tanpa jaminan, hanya membawa satu koper kecil berisi dokumen. Kepada petugas, ia hanya berkata, "Aku ingin berbicara, bukan sebagai musuh negara, tapi sebagai bagian dari sejarahnya yang kalian lupakan." Di Teheran, Devot berada dalam ruang pemeriksaan yang sama sekali tidak asing, bukan sebagai tersangka, bukan pula sebagai saksi formal, tapi sebagai penghubung. Ia diundang untuk duduk bersama penyidik internal, untuk mengurai semua yang ia tahu tentang Mesot, tentang Dear, Amir, dan tentang operasi Rezetonans yang selama ini dibungkam. Di depannya, satu meja panjang. Di seberangnya, 3 orang, seorang pengacara militer, seorang psikolog, dan seorang perempuan berpakaian sipil yang mengaku sebagai perwakilan dari lembaga keadilan transisional, lembaga independen yang baru dibentuk pemerintah setelah protes rakyat meledak. Perempuan itu, Leila Nur, memandang Devot dengan mata tajam, tapi penuh empati. "Kami ingin mendengar dari Anda," katanya. "Tapi bukan sekadar laporan. Kami ingin tahu apa yang Anda rasakan selama ini." David terdiam lama. Ia menatap ke dinding, mengingat semua suara yang telah ia dengar. Jeritan, teriakan, tangisan, percakapan tanpa nama, isyarat bunyi dari masa lalu yang menempel di kepala seperti hantu. Akhirnya ia berkata, "Saya dibesarkan oleh negara yang mengajari saya bahwa loyalitas adalah segalanya, tapi tak pernah memberitahu kepada siapa saya harus loyal. Saya bekerja membela Iran, namun pada akhirnya saya harus melindungi Iran dari dirinya sendiri." Suara ruangan menjadi sunyi. Leila mencatat. "Apakah Anda menyesal telah membuka file pintu?" tanyanya kemudian. David menatap langsung padanya. "Saya tidak menyesal membukanya. Saya hanya menyesal butuh waktu selama ini untuk melakukannya." Sementara itu, di ruang tahanan, Dr. Amir dipertemukan dengan Letnan Maran. Wajah mereka sama-sama menua. Namun beban di mata Amir jauh lebih berat. Mereka duduk berseberangan. Hanya dibatasi meja kecil dan selembar laporan. Maran memulai, suaranya hampir tak terdengar. "Kau bisa saja pergi, tapi kau datang. Kenapa?" Amir menjawab tenang, "Karena jika aku tetap di luar, aku akan selalu jadi bayangan, dan bayangan hanya bisa ditakuti. Tapi, aku ingin menjadi saksi meski tanpa nama, meski tanpa penghargaan, karena kesaksian adalah bentuk pengampunan terakhir yang bisa kuminta." Maran menunduk. "Kau membuat negara ini terguncang." Amir tersenyum tipis. "Karena negara ini dibangun di atas kebohongan yang terlalu banyak dan pengakuan yang terlalu sedikit." Hari it, semua stasiun televisi nasional menayangkan sidang terbuka khusus sebuah forum yang belum pernah ada sebelumnya di Iran. Tujuannya bukan untuk mengadili, tapi untuk mendengar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara mengizinkan rakyatnya menyaksikan langsung testimoni orang-orang yang dulu hanya disebut sebagai pengkhianat, agen asing, atau bahkan gila. Salah satunya adalah seorang perempuan tua bernama Maryam, mantan psikolog militer yang dulu dipaksa memanipulasi gelombang suara untuk menciptakan trauma terstruktur. Ia berkata di depan forum, "Saya pernah membuat seorang ibu mengaku membunuh anaknya sendiri, padahal dia hanya kehilangan anaknya dalam operasi militer yang salah sasaran. Saya lakukan itu demi negara, tapi saya tak pernah bisa tidur sejak hari itu." Ruang sidang sunyi. Tangisan terdengar dari sudut di luar gedung. Ribuan rakyat menyimak lewat layar-layar besar. Tidak ada seruan revolusi. Tidak ada tuntutan jatuhkan pemimpin. Yang ada hanya kesunyian dan kejujuran. Bahkan Ayatollah sendiri menonton dari kediamannya tanpa komentar.
Ia tahu, negara yang ingin sembuh harus terlebih dahulu menerima bahwa ia sedang sakit. Di malam harinya, David duduk di atap apartemennya. Ia membuka surat kecil tulisan tangan dari seseorang yang tak ia sangka, Ayatollah Khamenei. David, kau telah menunjukkan kepada kami cermin yang terlalu lama kami hindari. Aku tak tahu apakah aku layak tetap berdiri sebagai pemimpin setelah semua ini. Tapi jika hari itu tiba dan aku tak lagi memegang tongkat kepemimpinan, maka aku berharap ada orang seperti kau yang tak akan tunduk pada siapapun kecuali pada suara nurani Khamenei. David menatap langit. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi malam ini untuk pertama kalinya ia merasa bukan lagi pemburu informasi, tapi penjaga kebenaran. Seorang saksi yang tak perlu nama, karena kebenaran, bila dituliskan dengan jujur, akan bertahan jauh lebih lama dari siapapun yang mengucapkannya. 3 bulan telah berlalu sejak hari itu, sejak rakyat Iran memenuhi jalanan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan bahwa kejujuran akhirnya memiliki tempat di negeri mereka. 3 bulan sejak layar-layar besar di Teheran menayangkan wajah-wajah para saksi yang selama ini dibungkam. Dan 3 bulan sejak kekuasaan tak lagi berdiri di atas rasa takut. Langit pagi di Teheran hari itu cerah, terlalu cerah untuk kota yang baru saja melewati badai. David duduk di halte kecil dekat kampus, tempat ibunya dulu mengajar. Di tangannya ada koran halaman utama menampilkan foto Ayatollah Khamenei, bukan dalam pose berpidato, tapi dalam diam dengan mata tertunduk, dikelilingi oleh anak-anak yatim. Judulnya tertulis besar, hari terakhir sebelum pemimpin mengundurkan diri. David membaca perlahan. Dalam surat resminya, Ayatollah tidak menyebutkan kekalahan, tidak pula menyebut tekanan. Ia hanya menulis, ketika seseorang menyadari bahwa ia tak lagi bisa dipercaya, bukan karena kesalahannya hari ini, tapi karena luka yang tak ia sembuhkan, Cameron, maka ia tak layak meminta rakyat terus percaya padanya. Aku undur diri bukan karena lelah, tapi karena aku akhirnya tahu bahwa pemimpin yang baik bukan hanya yang tegas, tapi yang tahu kapan harus berhenti. Rakyat menyambut pengunduran dirinya dengan cara yang tak terduga, bukan sorak-sorai, bukan demonstrasi, melainkan doa. Mereka tahu, meski banyak luka yang ia warisi dan bahkan wariskan, Ayatollah juga telah menjadi simbol bagi sebagian rakyat yang percaya bahwa negara ini bisa lebih baik. Sementara itu, Da'ar Amir menjalani hari-harinya di dalam sel khusus. Ia tak dibelenggu, tak pula disiksa. Ruangannya sederhana, dengan rak buku, alat tulis, dan sebatang pohon zaitun di pot kecil yang ia rawat sendiri. Ia menulis setiap hari, bukan untuk pembelaan, tapi untuk pengakuan. Ia menuliskan ulang semua eksperimen, semua data, semua keputusan salah yang ia buat, dan semua yang dipaksakan kepadanya. Salah satu petugas penjara berkata lirih kepada David saat mengantarkan laporan, "Kami tidak tahu apakah kami menjaga seorang kriminal atau seorang guru." David menjawab pelan, "Mungkin ia adalah keduanya." Dan justru karena itu, Amir meminta agar semua tulisannya tidak diterbitkan dalam bentuk buku, melainkan diarsipkan sebagai dokumen negara, bisa diakses bebas oleh siapapun, agar generasi mendatang belajar, bukan memuja atau membenci. Di dalam parlemen, sebuah undang-undang baru sedang disusun, Undang-Undang Keterbukaan Arsitektur Negara, peraturan yang akan mengizinkan pembukaan arsip negara setiap 20 tahun sekali, termasuk operasi militer dan psikologis. Ini bukan hal mudah. Banyak yang menolak, tapi rakyat sudah tak ingin lagi hidup di bawah bayangan yang tak bisa mereka lihat. Dan di luar istana, gerbang besi yang dulunya tertutup rapat, kini dibuka tiap hari Minggu. Rakyat bisa masuk dan berkeliling,
taman istana, membaca panel-panel sejarah yang tidak disensor. Salah satu panel menampilkan kalimat, "Negara yang sembuh adalah negara yang berani menunjukkan bekas lukanya." Di waktu yang sama, Elena Von duduk sendiri di ruang operasi yang kini senyap. Ia menonton semua dari kejauhan. Taktiknya berhasil tetapi bukan seperti yang ia rencanakan. Ia ingin kekacauan, tapi yang ia dapatkan justru reformasi. Asistennya bertanya, "Apakah ini kekalahan?" Eli tak menjawab. Ia hanya menatap satu video, pidato anak muda Iran di Azadi Square, bukan menyerukan perang, bukan membakar bendera, tapi membacakan puisi yang menggambarkan luka, cinta, dan harapan. Dan dalam hati kecilnya, Eli tahu, inilah yang tak pernah mereka duga, bahwa bayangan yang mereka sebarkan justru menjadi cahaya bagi bangsa yang selama ini dibungkam. Beberapa minggu kemudian, di sebuah pemakaman kecil di luar kota, Devote berdiri di depan batu nisan tanpa nama. Ia sendiri yang memilih tempat itu. Hanya sebaris tulisan di nisan. Untuk mereka yang tak dikenang, tapi tanpanya, kita tak akan pernah tahu siapa kita. Ia memejamkan mata. Di tangannya, sepotong kertas salinan dari surat terakhir ayahnya. Seorang algojo rahasia, yang dulu ia benci, dan kini akhirnya ia pahami. "Devote, aku tak ingin kau menjadi aku, tapi aku tahu kau akan menapaki jalan yang lebih berat. Aku tak bisa menyampaikan permintaan maaf, karena aku bahkan tak tahu apa yang harus dimintakan maaf. Tapi jika kau membaca ini, itu berarti kau sudah membuat pilihanmu sendiri, dan kau sudah jadi seseorang yang lebih berani dari aku." Devote meneteskan air mata. Ia tak menangis karena sedih, tapi karena akhirnya ia bebas. Bebas dari warisan kebohongan, bebas dari beang-beang yang dulu menjeratnya, bebas untuk menjadi saksi dan pelita malam terakhir di bawah rezim lama. Teheran tenang, tak ada sirena, tak ada pengeras suara, tak ada parade. Tapi dari balkon rumahnya, Lela Nur, perwakilan lembaga keadilan transisional, menatap langit dan menulis di buku catatannya, "Kita tak memenangkan revolusi ini dengan peluru. Kita juga tak membangunnya dengan pengampunan. Kita mulai membangunnya dengan mendengarkan." Dan di puncak sebuah bukit di luar kota, berdiri seorang pria tua berjubah hitam, berjenggot putih, tangannya bersedekap di balik mantel musim dingin. Ayatollah Khamenei. Ia menatap kota dari kejauhan. Tak lagi sebagai pemimpin, tak lagi sebagai simbol, hanya sebagai manusia. Lalu ia berkata, entah kepada langit atau kepada dirinya sendiri, "Mungkin kekuasaan membuat kita besar, tapi kejujuran membuat kita cukup kecil untuk memahami manusia." Dan dengan langkah pelan, ia kembali turun bukit, tidak untuk kembali berkuasa, tapi untuk belajar menjadi rakyat. Di ruang kecilnya, David menyalakan komputer. Ia menulis catatan terakhirnya. "Aku tidak tahu apakah negara ini akan sembuh. Aku tidak tahu apakah luka ini akan menutup, tapi aku tahu satu hal. Kebenaran tak akan pernah bisa dibunuh. Ia mungkin disiksa, disembunyikan, diputarbalikkan, tapi pada akhirnya ia akan menemukan jalan kembali ke cahaya." Dan ia menutup laptop, menatap keluar jendela. Matahari terbit dengan tenang, tidak mencolok, tapi cukup terang. Cukup untuk menunjukkan arah kepada mereka yang masih mencari. Cukup untuk membebaskan bayangan. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin, agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.